Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Real Madrid mengalahkan Alaves untuk menduduki puncak klasemen La Liga. Lucas Vazquez mencetak gol kemenangan di masa tambahan waktu untuk 10 pemain Real Madrid melawan Alaves untuk mengirim pasukan Carlo Ancelotti melampaui Girona ke puncak klasemen La Liga untuk Natal. Hasil imbang Girona pada malam sebelumnya berarti Real tahu kemenangan akan cukup untuk membuat mereka melompati tim Katalan, tetapi mereka memainkan sebagian besar babak kedua dengan 10 pemain setelah Nacho dikeluarkan dari lapangan karena pelanggaran buruk terhadap Samu Omorodion. Pertandingan tampaknya akan berakhir imbang tanpa gol, tetapi Vazquez menyundul tendangan sudut 2 menit memasuki masa tambahan waktu untuk memastikan kemenangan 1-0. Sebelumnya, gol telat Jerman Pazzella membuat Real Betis bermain imbang 1-1 melawan Girona. Artem Dovbyk mencetak gol penalti pada babak pertama untuk membawa Girona menuju kemenangan ke-9 dalam 10 pertandingan. Betis mencoba memaksakan masalah di babak kedua, namun gagal melepaskan tembakan ke gawang Paulo Gazzaniga hingga roket Pazzella membentur sudut atas gawang di penghujung pertandingan. Mallorca mengklaim kemenangan kandang kedua berturut-turut mengalahkan Osasuna 3-2 dalam pertandingan menghibur di Stadion Iberostar. Pablo Ibanez membawa tim tamu unggul pada menit ke-7, namun tuan rumah membalas dengan cepat melalui Matija Nastasic dan mengambil kendali di awal babak kedua melalui gol-gol dari Dani Rodriguez dan Antonio Josrailo Arenas. Osasuna mengancam akan bangkit secara dramatis ketika Raul Garcia mencetak gol keduanya di masa tambahan waktu, namun Mallorca mampu bertahan. Masa depan veteran tidak jelas dengan kontraknya yang akan berakhir pada 2024. Selama bertahun-tahun, Lucas Vazquez telah melakukan pekerjaannya dengan baik di Real Madrid tanpa terlalu menonjol. Pemain sayap veteran berusia 32 tahun yang menjadi bek kanan ini telah menjadi pilihan yang dapat diandalkan kapanpun dibutuhkan, seperti yang ia buktikan saat ia dengan absennya Dani Carvajal. Memang benar, dengan bek kanan senior tersebut absen karena cedera pada awal bulan ini, Vazquez telah turun tangan dengan mulus dan memastikan bahwa Los Blancos tidak merasakan absennya Carvajal. Terlebih lagi mengingat Carvajal sedang dalam performa terbaiknya musim ini. Meski peluangnya terbatas, pemain asal Spanyol itu menunjukkan angka yang mengesankan dalam hal kontribusi serangannya. 1,63 peluang tercipta per 90 menit, 1,45 umpan kunci, 1,63 percobaan dribble, dan 0,95 kontribusi gol untuk setiap 90 menit. Namun Vazquez adalah salah satu pemain Real Madrid yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim 2024. Dan berdasarkan laporan dari AS, situasi kontrak dan masa depan pemain berusia 32 tahun itu pada saat ini masih belum diketahui dan tidak ada kejelasan mengenai perkembangannya dalam beberapa bulan mendatang. Hubungan antara pemain dan klub sangat baik, namun kini semuanya dalam keadaan siaga dan belum ada negosiasi yang dilakukan terkait kesepakatan baru untuk Vazquez. Harus diingat bahwa kontrak Carvajal berlaku hingga 2025, yang berarti Vazquez sekali lagi harus puas dengan peran cadangan jika ia memilih untuk memperbarui kontraknya dengan Real Madrid. Presiden La Liga, Liga Super Eropa tidak akan terwujud. Presiden La Liga Spanyol yaitu Javier Tebas percaya diri bahwa kompetisi tandingan Liga Champions yakni European Super League atau Liga Super Eropa mustahil untuk diwujudkan. Pada hari Kamis 21 Desember waktu Eropa, wacana mengenai Liga Super Eropa kembali menggaung. Sebab Pengadilan Tinggi Eropa menyatakan bahwa UEFA dan FIFA tidak punya wewenang bagi penggagas European Super League untuk melarang mereka mengadakan kompetisi tandingan Liga Champions tersebut. Berkat rilis resmi dari Pengadilan Tinggi Eropa tersebut, kini wacana mengenai digelarnya ISL pada musim 2025-2026 kembali bergaung. Namun Presiden La Liga yaitu Javier Tebas optimis bahwa wacana itu tidak akan terjadi. Meski kompetisi super tersebut masih mendapatkan dukungan dari sejumlah tim seperti Barcelona atau Real Madrid, Tebas yakin ISL tidak akan bisa terwujud dalam rentang 2 hingga 3 tahun ke depan. Kecil peluang bagi Super League untuk bisa digelar pada musim 2025-2026. Peluangnya 0 bagi turnamen ini untuk bisa digelar, ucap Tebas seperti mengutip dari AS. Saya tidak menyapa Florentino Perez, Presiden Real Madrid. Kami dekat tetapi berjauhan soal masalah ini. Saya melihat daftar klub yang mendukung Perez dan klub itu cuma satu. Ini hanya akan menjadi turnamen bilateral antara Barcelona dan Real Madrid. Tidak akan ada Super League dalam 2 hingga 6 tahun ke depan, tidak perlu ada lagi negosiasi. Kalau mereka ingin mendepak Anda keluar dari rumah, tidak usah lakukan negosiasi. Tutup pria 61 tahun. Real Madrid menghadapi kendala besar dalam mengejar bek Man United pada bulan Januari. Musim ini Real Madrid dilanda krisis cedera dan sektor pertahanan menjadi korban paling banyak dengan seluruh lini belakang harus absen dalam waktu dekat.
Setelah tersiar kabar bahwa David Alaba mengalami robekan ligamen anterior atau ACL bergabung dengan Eder Militao di pinggir lapangan, berita tentang Real Madrid yang sedang meninjau pengganti di lini pertahanan mulai beredar. Dengan semakin dekatnya jendela transfer Januari, sejumlah opsi telah muncul sebagai kandidat potensial dengan seorang kenalan lama bernama Rafael Varane juga dilaporkan masuk dalam daftar keinginan klub. Berdasarkan laporan sebelumnya, klub secara khusus menaruh minat pada bek Manchester United tersebut karena ia sudah memiliki pengalaman mengenakan jersey Royal White dan menduduki jabatan terhormat di ibu kota Spanyol. Kini menurut ESPN, selama bursa transfer Januari, Erik ten Hag berharap bisa mempertahankan Casemiro dan Rafael Varane di Manchester United hingga akhir musim dengan kontrak Varane akan berakhir pada 2025. Pemain Prancis itu telah mengalami masa sulit di Inggris karena menit bermainnya yang langka musim ini. Varane bahkan kehilangan urutan kekuasaan dengan Harry Maguire, Victor Lindelof, dan bahkan Jonny Evans di antara pemain yang tampaknya disukai Erik ten Hag. Namun laporan tersebut berpendapat bahwa Varane baru-baru ini mendapatkan tempatnya kembali dan United tidak dapat memperoleh penggantinya dalam waktu sesingkat itu sehingga kepergiannya tidak mungkin terjadi.